Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Bertemu lagi dengan saya Nefadiatullah di channel pribadi saya sendiri yakni Nur Wahid. Kali ini kita akan membahas tentang pemrograman lagi nih setelah sebulan mungkin atau mungkin 2 bulan kita tidak bertemu lagi. Kali ini kita bertemu lagi dengan pemrograman. Kali ini saya tidak sepenuhnya untuk memprogramming, tapi mungkin saat ini akan lebih sharing. So kali ini kita akan masuk ke channel sharing time. Dari Pendidikan Informatika Universitas Tarumanjaya Madura. Oke guys, sharing kali ini kita berkaitan dengan tugas pribadi. Mungkin kalau salah kalian bisa benahin ya. Di sini aku mau sharing bagaimana sih bisa menganalisis atau mungkin menganalisis sebuah soal menjadi sebuah pemrograman atau mungkin menjadi sebuah codingan. Nah, di sini saya mempunyai soal sebagai contoh seperti ini. Nah, karena pembahasan pada topik ini adalah PBO atau pemrograman berorientasi objek, so this is the soal nomor pertama. Perusahaan UTM memiliki desain kelas semester untuk data buku dan skripsi dengan ketentuan sebagai berikut. Ada A, kelas buku memilih atribut judul, pengarang, penerbit, dan terbit kategori buku, di mana kategori buku memiliki jenis kategori yakni pendidikan, teknik, agama, baik buku sosial, serta memiliki stok buku. Sedangkan di poin B, kelas skripsi memiliki atribut judul penulis, prodi atau jurusan, fakultas, tahun terbit, kategori skripsi, di mana kategori skripsi juga hampir sama dengan kategori buku, yakni ada pendidikan, teknik, agama, sosial, serta ada atribut lagi yakni status peminjaman. Nah, di sini dari data tersebut buatlah rancangan dengan konsep inheritance. Seluruh soalnya akan terus mana yang menjadi superclass atau subclass. Kemudian implementasikan program yang memiliki fungsi entry data buku dan skripsi serta melihat hasil entry data. Yang kedua, buatlah multiple constructor pada kelas yang kamu buat. Yang ketiga, tambahkan kelas skripsi lama atau skripsi baru pada soal nomor 1 yang masuk inheritance. Kemudian, tambahkan fungsi pengecekan berdasarkan tahun terbit skripsi. Nah, batasan tahun terbit ditentukan sesuai dengan kebutuhan user. Kalian harus mengetahui bahasa pemrograman apa sih yang kalian gunakan. Nah, karena ini PBO bisa digunakan di C++, PHP maupun Java, dan karena di kelas saya menggunakan mata kuliah ini menggunakan bahasa Java, so kali ini saya menggunakan bahasa Java guys. Yang kedua, setelah telah mengetahui, yang kedua nih saatnya kalian analisis soal. Nah, di analisis soal ini nomor 1, karena konsep inheritance merupakan sebuah kelas, ibaratnya kelas yang memiliki anak seperti itu. Jadi ada kelas utama, superclass namanya, itu memiliki kelas anak. Nah, seperti itu. Di sini, kalau saya menganalisis perpustakaan UTM ini sebagai main class. Nah, sedangkan superclass-nya adalah kelas buku ini sama kelas skripsi, guys. Nah, ini adalah superclass-nya. Jadi, terjawab nih superclass. Jadi, superclass adalah kelas buku sama kelas skripsi. Yang kedua, tentukan subclass-nya. Nah, subclass di sini kita bisa ambil nih dari kategori-kategori buku baik skripsi. Jadi kategori buku ada buku pendidikan, buku teknik, buku agama, serta buku sosial. Ini merupakan subclass dari kelas buku guys. Kalau saya pribadi pemahaman seperti itu. Nah, sedangkan kategori skripsi yakni skripsi pendidikan, skripsi teknik, skripsi agama, bahkan skripsi sosial, ini menjadi subclass dari kelas skripsi. Seperti itu. Nah, kemudian kita implementasikan nih, baru kita mengcoding. Nah, saya udah membuat codingan nih. Di sini saya udah membuat
project bernama purpose UTM. Sini ya guys, ini. Oke. Kemudian saya juga udah memiliki kelas, memiliki ini. Nah, kita buka aja langsung. Nah, ciri dari inheritance itu adalah terdapatnya extends. Oke. Nah, di sini udah ada kelas buku serta kelas skripsi. Kelas skripsi. Nah, setelah memilih kelas, namanya PBO pasti ada atribut serta metode dong. Tidak terlepas dari itu semua, jadi di sini atributnya sudah tertera di sini semua. Judul, pengarang, penerbit dan terbit kategori buku, dan stok buku. Nah, karena kategori buku kita udah masukkan ke subclass, jadi kategori buku kita hilangin. Bahkan nanti kategori skripsi kita juga hilangin ya guys. Karena di sini udah kita gunakan sebagai subclassnya nanti. Oke? So, langsung di sini buku dulu ya, kelas buku. Jadi waktu dulu itu saya menggunakan buku terlebih dahulu, baru beranjak ke kelas skripsi seperti itu. Nah di sini sudah tertera judul buku, pengarang buku, penerbit buku, bahkan tahun terbit. Nah jika kalian bertanya, loh Wahid kok stok buku tidak ada? Kita lihat nanti, oke? So di sini judul buku, pengarang buku, penerbit, saya menggunakan tipe data string. Kenapa? Karena ini tuh kumpulan dari beberapa karakter. Nah jika integer, error dong di program kita. Seperti itu. Jadi yang kedua, kalian harus mengetahui itu pembagian itu konsep tadi. Yang ketiga, mengetahui atribut-atributnya serta tipe datanya. Seperti itu. Oke. Kemudian kita menggunakan metode. Nah, karena di sini masih berhubungan dengan constructor atau konstruktor, jadi di sini konstruktor itu metode yang mirip dengan nama kelas. Nah, karena nama kelasnya buku, di sini saya juga menggunakan buku. Buku, di sini juga buku. Loh, kok ada dua buku metodenya? Jadi di sini adalah penggunaan konsep multiple constructor. Oke. Dimana di sini yang pertama, konstruktor pertama tidak memiliki apapun. Jadi tanpa di parameternya kosong, non parameter. Nah di metode yang kedua, konstruktor yang kedua itu memiliki parameter, yakni akan diisi nantinya dengan judul buku, pengarang buku, terbit buku, dan terbit seperti itu. Jadi inheritance itu seperti itu. Kalian boleh menggunakan konstruktor, boleh tidak. Karena di sini saya ingin menggabungkan sekaligus dengan nomor 2, yakni menggunakan konsep multiple constructor di sini. So, saya menggunakan multiple constructor sekaligus. Oke. Jadi yang keempat, kalian harus tahu konstruktor itu apa. Jadi konstruktor itu adalah metode yang memiliki nama mirip dengan nama kelas. Karena di sini kelasnya buku, jadi metodenya saya membuat metode buku konstruktornya. Dengan isinya sama, judul buku, pengarang buku, penerbit, tahun terbit. Oke, kita lanjutkan. Ini metode untuk mengisi nanti. Oke. Ini terus nah di sini nih. Ada kelas pertama, buku pendidikan extend buku. Nah, di sini konsep inheritance mulai muncul, guys. Nah, di sini di kelas ini memiliki satu atribut, yakni stok buku. Yang udah saya bilang tadi, stok buku. Jadi stok buku di sini saya masukkan menjadi atributnya si subclass. Karena ya kali nantinya subclass tidak memiliki atribut. Oke. Jadi yang kelima, kita harus mengolah atribut-atribut yang tertera untuk menjadi susunan yang baik gitu. Jadi yang pertama tadi kan ada beberapa atribut nih. Nah, yang semisal jika nantinya ada satu atribut yang bisa diletakkan dalam subclass, maka taruh aja di subclass, jangan ditaruh ke superclass semua. Nanti yang di subclass tidak kebagian, kasihan nanti nangis, oke? Baru canda. Di sini
subclass yang kedua dari buku sosial, extend buku. Lagi-lagi ada stok buku. Begitupun sama di buku teknik, ada stok buku. Kemudian ada buku agama, ada juga stok buku. Untuk parameternya sama, jadi kalian bisa langsung aja copy paste. Nah, lanjut buku agama ada stok buku. Nah, sekarang kelas skripsi pun sama. Di sini kan ada beberapa atribut tuh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ya, di sini ada 6. Tapi 6 atribut ini tidak saya masukkan ke superclass semua. Kenapa? Jadi yang saya bilang tadi, tidak selamanya semua atribut masuk ke superclass. Jadi ibaratnya kan parent sama derivate class itu harus imbang atributnya, maksudnya harus memilih sama-sama punya atribut gitu. Karena di sini si subclass nantinya kan bisa menggunakan metode yang ada di superclassnya kan. Nah, meskipun itu tapi kan kita tidak bisa juga menggunakan atribut, tapi di sini sepemahaman saya seperti itu. Jadi saya bagi dua, maksudnya membagi atribut yang tertera agar bisa masuk ke superclass dan subclass. Jadi seperti itu. Di sini saya mau superclassnya hanya judul skripsi, penulis serta terbit. Sedangkan di bagian ini subclassnya prodi, fakultas, status peminjaman, karena setiap kategori ini tadi kan berbeda-beda tuh jurusannya, fakultasnya, dan statusnya bagaimana. Kan kita juga tidak tahu. So, kuras saya rasa hampir sama sih seperti kelas buku. Nah, selanjutnya yang ke 6 atau 5 ya, lupa, abaikan ya. Kita membuat main class. Nah, main classnya itu saya mau bikin kelas purpose UTM. Di sini menggunakan scanner wajib new scanner ini. Nah, di sini bisa kalian ganti menggunakan apapun. Boleh nama kalian, boleh in, boleh masukkan, boleh masuk, input, apapun lah. Yang jelas nantinya jika ada nanti next sebelum .next, kalian juga harus menggunakan nama yang sama dong dengan nama scannernya. Nggak mungkin nama scannernya ini tapi nanti yang kalian gunakan adalah nama lain. Nanti error. Tambah lagi nih yang ke 6 atau 7. Nah, jika ada scanner, jangan lupa kalian menggunakan input Java util scanner. Ini mungkin ya, banyak banget yang kelupaan atau mungkin tidak menyantumkannya ke tugasnya mereka. So, nanti agak error guys. Oke. Jadi, nih biasanya import Java util scanner itu ada di bagian atas. Sering kelupaan tidak dicantumkan oleh para teman-teman. Jadi jangan sampai lupa, oke guys. Karena meskipun ada di atas, tapi ini sangat berpengaruh untuk scanner. Di sini saya menggunakan sama data di purpose UTM. Di sini fungsi scanner memasukkan jadi inputan user. Di sini saya menggunakan seleksi kondisi atau penyeleksian. If pil 1, pil itu pilihan ya guys, sama dengan 1. Jadi pil ini di situ maksudnya pilihan yang tertera nantinya. Kita running aja deh. Nanti jadinya kan seperti ini guys. Langsung kita running purpose UTM. Nah, seperti ini. Jadi ada beberapa kategori yang tersedia atau mungkin menu yang tersedia di dalam aplikasinya. Jadi kita suruh masukkan, ini masukkan berapa sih? Kita masukkan sel buku. Nah, ini langsung muncul yang pertama. Jadi if jika pilihan sama dengan 1, maka dia akan memunculkan ini semua. Jadi ini kebanyakan guys. Nah, sampai sini. Di sini, ini apa sih gunanya? Paket. Nah, ini tuh objeknya guys. Pembuatan objeknya. Jadi kan karena PBO ini yang umumkan atau mungkin diutarakan itu objeknya, maksudnya
lebih berfokus ke objeknya, bukan ke hal-hal yang lain. Jadi lagi-lagi yang berikutnya itu fokusnya ke objek, jangan ke yang lain. Oke. Misal di sini, jadi inisialisasi objek itu buku, nama objeknya apa, new, kelasnya. Jadi sini kelas, di sini juga nama kelas, gitu. Oke. Nah, baru untuk pemanggilan si inisialisasi yang telah tertera, kita menggunakan nama objeknya, terus nama metodenya. Nah, nama metodenya di sini untuk menampilkannya tadi adalah getData, guys. Karena ya data udah memenuhi semua gitu. Oke. Nah, tambah lagi ke berapa tadi? 8 atau 9? 8 mungkin ya. Di inheritance untuk pemanggilan metode yang sama atau mungkin pemanggilan metode yang ada di superclass, kita menggunakan super titik atau super dot get data, karena di sini saya ingin memanggil lagi get data, guys. Itu jadi nantinya akan muncul seperti ini. Jadi kategori acak seperti ini. Kita running lagi yuk. Kita running lagi untuk transkripsi. Nah, jika ini skripsi, kalian klik 2, oke? Nah, seperti ini contohnya. Di sini untuk isi-isinya, isi dari objeknya udah saya inisialisasi. Jadi nanti di sini nih, ya, karena pilihannya 2, maka nanti akan masuk ke else if yang pilihan sama dengan 2. Oke, sama dengan 2 akan memunculkan ini semua. Sampai sini. Kita running lagi nih. Yang ketiga. Ketiga guys, yuk. Cek tahun skripsi, masukkan batasan tahun. Kalian ingin batasan tahunnya berapa? Gitu. Batasan tahun skripsi baru atau skripsi lamanya berapa? Misal saya di sini pengen 2016 karena untuk kategori skripsi baru itu 5 tahun ke belakang. Karena tahun ini adalah 2021, 5 tahun ke belakang adalah 2016. Termasuk skripsi lama. 2016. Skripsi lama juga. 16. Skripsi baru. Karena di sini saya pengecekannya 2016. Itu termasuk skripsi baru. 2016. Nah, berhenti. Jadi di sini jika udah selesai semua maka berhenti. Seperti itu. Oke. Nah, di sini jika pilihan sama dengan 3 akan memunculkan ini semua. Yang website, guys. Gitu. Ini. Oke, sepertinya udah cukup nih sharingnya. Mohon maaf bila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Atau mungkin untuk next video kalian ingin bahas apa sih? Pemrograman kah? Sharing? Atau yang lain? Silahkan komen di kolom komentar dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Oke? Saya akhiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.